Selamat malam, Romo Orel, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi malam ini dengan doa syukur. Mari kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kepadamu Bapa atas segala rahmat dan kasih-Mu. Engkau mempertemukan kami kembali malam ini secara virtual. Khususnya kami mengucap syukur karena kami sudah menyelesaikan tahap 1 untuk membaca buku harian Santa Faustina. Pada hari ini, biarlah Roh-Mu sendiri menuntun Romo Orel dan membuka hati, budi, dan pikiran kami untuk menerima kelanjutan dari program kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang memimpin kami. Semoga kelima luka Yesus menjadi penawar luka-luka jiwa kami. Demi kelima luka-Mu ya Yesus, bebaskanlah kami dari dosa. Demi kelima luka-Mu ya Yesus, berilah kami damai. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, doa ini kuhaturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Bersamamu, Terpujilah engkau terpujilah di engkau antara di antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah. doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan Romo Orel. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya membawakan renungan kita malam ini, secara khusus mari kita sejenak merenung lebih dalam dan berdoa bersama dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerahiman Tuhan yang kita dalami merupakan sebuah pewahyuan pribadi yang disampaikan Tuhan kepada Santa Faustina, yang berkat pendalaman dan pengajaran dari Gereja Kudus, kita semua menyadari bahwa ini adalah sebuah karunia yang bisa menjadi contoh bagi segenap umat beriman. Maka bersama-sama mari kita meresitasi satu rangkaian doa Koronka untuk menandai ucapan syukur kita ini. Sehingga oleh penyelenggaraan ilahi kita bisa sampai pada penghujung buku harian Santa Faustina dan kita ingin melihat atau mengarahkan perjalanan kita ke depan yang kiranya selaras selalu dengan kehendak Tuhan. Maka siapkan hati untuk berdoa sejenak sebelum kita masuk dalam refleksi kita malam ini. Sebelum kita bicarakan beberapa hal kecil menyangkut kelanjutan pendalaman kita dalam buku harian Santa Faustina. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Beri demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menanggapi undanganku untuk hadir dalam doa kita malam ini. Refleksi malam ini saya tidak siapkan dalam PowerPoint, tapi saya mau share dua pengalaman kerahiman yang saya temukan dalam pesiaran saya ini. Yang pertama, saya kasih judul Sumbu yang berkedip-kedip itu tidak padam. Ya, kita tahu itu berasal dari kitab Nabi Yesaya yang kemudian dipergunakan oleh Yesus juga untuk mengungkapkan bahwa sesuatu yang kecil yang berpotensi untuk hidup tidak akan dipadamkan oleh Tuhan dan akan dibiarkan untuk berkembang dan menjadi cahaya bagi banyak orang. Malam Paskah di rumah tempat saya tinggal ini tidak ada perayaan khusus liturgi Paskah, tidak ada. Maka saya memutuskan untuk turun ke gereja paroki. Gereja paroki itu ada di kaki bukit kira-kira 100 meter ketinggiannya untuk turun. Dan saya berjalan kaki ke sana untuk mengikuti upacara malam Paskah di paroki sebagai umat. Menurut catatan statistik, paroki Nemi itu mempunyai sekitar 2.000
umat lebih. Tapi berapa yang hadir pada upacara malam Paskah itu? Umat yang hadir itu hanya ada 28 orang. Hanya 28. Saya datang, upacara Paskah dimulai jam 9.30 malam. Jadi 9 kurang jam 9.15 itu saya sudah di sana. Maksud saya bahwa bisa dapat tempat, bisa berdoa tenang untuk mengikuti upacara. Saya tiba di depan gereja, tidak ada apa-apa, tidak ada orang. Tidak ada tanda-tanda juga bahwa ini perayaan terbesar dalam gereja. Saya buka pintu gereja, gereja pintu selalu terbuka. Saya buka, tidak ada orang. Selang 5 menit, satu bapak datang sambil menenteng gitar. Saya pikir, oh ya, dia mungkin salah satu dari anggota KOR. Dia nyalami saya, terus masuk, siapkan gitar, pedestal, apa ini, semua di bagian KOR. 5 menit sebelum upacara dimulai, pastor parokinya datang. Lalu beberapa orang, rata-rata sudah manula, kira-kira 4-5 orang datang, lalu mereka mulai angkat semacam satu tungku barbeque kita di situ, diletakkan di depan gereja, nyusun kayu-kayu, lalu katanya upacara akan segera dimulai. Nah, saya dalam hati berkata, inikah perayaan malam Paskah di jantung dunia kekristenan, kekatolikan sedunia ini? Ya, seluruh upacara memang dibuat dari depan, lalu sesudah itu beberapa orang datang, jadi saya hitung 28 umat, tidak termasuk saya. Jadi saya tambahannya menjadi 29, termasuk 3 orang suster, lalu sesudah upacara jalan masih ada beberapa orang lagi datang. Seluruh liturgi dibuat, tapi sepenuhnya itu hanya pastornya yang mengurus. Jadi ada 7 bacaan, semua dibacakan, semua doa-doanya dibuat, upacara lilin Paskah dibuat, Mada Exsultet semua dinyanyikan oleh pastornya. Tidak ada baptisan, janji pembaharuan, pembaharuan janji baptis semua dibuat. Pokoknya seluruh liturgi berjalan lengkap. Nah, selesai upacara, lalu saya bertemu pastornya, mengucapkan selamat Paskah. Lalu iseng-iseng saya bertanya, Pastor biasanya kalau hari Minggu, misalnya jam berapa dan berapa banyak umat yang hadir? Ya, cukup banyak umat yang hadir. Hari Minggu biasanya jam 10.30, bisa pagi. Umat yang hadir ya kira-kira 20 orang. Nah, 20 orang. Dan itu adalah jumlah yang banyak. Nah, tapi satu hal yang pasti bahwa gereja tetap memberikan warna kekristenan. Jam 12 siang tetap lonceng berdentang, jam 6 sore tetap, jam 6 pagi tetap berdentang, tanda untuk Angelus. Dan ornamen-ornamen kekristenan selalu ada, gereja selalu terbuka, dan sebagainya. Tapi memang umat yang hadir pada malam Paskah itu, untuk saya itu membahasakan sebuah keprihatinan. Bahwa gereja ini sekarat. Tetapi melihat pola pastoral yang dijalankan di tempat ini, kemudian saya bisa mengerti bahwa gereja itu sekarat. Tidak ada KBG atau lingkungan untuk kita, tidak ada gerakan umat awam, tidak ada sekolah minggu, tidak ada persekutuan doa, tidak ada semua rupa-rupa aktivitas yang bagi kita itu sangat-sangat menghidupkan jemaat. Maka sambil kita berbangga pada saat sekarang ini bahwa mata seluruh dunia itu tertuju kepada pusat gereja Katolik,
yang lagi menunggu kapan asap hitam ini menjadi asap putih, ya. Pada sisi lain, melihat sisi sekaratnya gereja ini, itu juga menjadi sebuah tanda zaman bagi kita sendiri. Ketika saya iseng-iseng berbicara dengan pastornya lebih lanjut, dia hanya menjawab begini, ya inilah yang terjadi sudah hampir selama 2000 tahun ini. Nah, bagi saya itu bukan menjadi alasan. Bagi saya itu sebuah pemaafan terhadap diri sendiri, tidak kreatif di dalam berpastoral. Walaupun demikian, saya melihat sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Kita yang datang dari sebuah lingkungan gereja yang sangat menarik, sangat hidup, sangat penuh dengan darah muda, ya, dan apalagi perayaan Tri Hari Suci, untuk kita itu kan praktis semua aktivitas lain kita kesampingkan. Arah perhatian kita adalah Tri Hari Suci. Ya, dengan memperhatikan sisi sekaratnya yang saya alami di paroki Nemi ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kerahiman Tuhan yang tercurah bagi kita dalam sebuah lingkungan minoritas yang memberi kita sebuah semangat untuk membawa gereja kepada satu suasana yang betul-betul menggerakkan hati banyak orang. Jadi sisi kerahiman yang saya alami di sini adalah sebuah ucapan syukur dan kesadaran. Syukur bahwa kita masih mengalami gereja yang hidup, berkembang, dan memberi warna. Kesadaran bahwa tanpa partisipasi aktif umat dalam bentuk sel-sel persekutuan doa, sel-sel KBG, komunitas basis atau lingkungan, sel-sel gerakan-gerakan spontan awam, misalnya Ikatan Dokter Katolik, Ikatan Lawyer Katolik, Ikatan Pengusaha Katolik, dan segala macam yang diisi dengan pendalaman firman dan doa. Ya, semua itu adalah hal esensial yang tidak boleh kita abaikan. Karena itu justru menjadi wujud Tuhan menjadi jalur Tuhan mencurahkan kerahimannya. Tuhan mencurahkan kerahimannya. Maka menanggapi apa yang saya katakan sebagai sisi sekaratnya gereja, pada sisi dunia yang lain, ketika kita diberi satu anugerah mengalami gereja yang hidup, yang berkembang, dan yang memberi warna bagi masyarakat, gerakan devosi kerahiman ilahi yang kita jalani, dan itu juga populer di mana-mana, termasuk di Eropa sini, tapi itu sebagai gerakan privat, yang di lingkungan kita, kita jadikan sebuah gerakan komunitas. Ini adalah satu sumbangan besar, satu satu cara Tuhan mencurahkan belas kasih-Nya untuk kembali menginjili sisi-sisi gereja yang sekarat tersebut. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia kesempatan boleh terlibat di dalam gerakan kerahiman ilahi. Pendalaman kita selama tercatat ini sudah sekitar 3 tahun ya Pak Abdi ya. Hmm. Ya Mendalami buku, betul. ya, mendalami buku harian Santa Faustina, walaupun itu semacam melemparkan benih, melemparkan saja dan nanti entah jatuh di mana, itu sudah urusan Tuhan. Tapi kita perlu menyadari bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan lalu mati atau dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar lalu mati. Ada yang jatuh di tanah berduri, semak berduri, dihimpit dan mati juga. Tapi ada juga yang jatuh di tanah subur. Jatuh di tanah subur itu mungkin sedikit. Tetapi yang sedikit ini akan memberikan hasil yang banyak, yang bisa mengimbangi semua benih yang jatuh di tempat yang salah tadi. Nah, karena itu saya mengundang semua teman-teman untuk menjadi tanah yang subur itu. Ya, masing-masing sesudah menerima kekayaan-kekayaan rohania,
yang diberikan Tuhan melalui Santa Faustina itu juga menularkannya kepada berbagai pihak lain. Sehingga hasil yang diperoleh itu mengimbangi ketiadaan hasil dari pihak yang sebentar hadir untuk kemudian hilang, mengimani itu tapi kemudian dihimpit oleh nilai-nilai lain lalu mati, atau bahkan tidak peduli dengan karunia kerahiman ilahi yang sangat memperkaya spiritualitas gereja masa kini. Itu tentang sumbu yang berkedip-kedip, yang tidak padam. Sharing kedua yang ingin saya bagikan adalah karunia kerahiman yang saya alami dalam pekan pasca hingga kerahiman ilahi. Kita mulai novena kita pada hari Jumat Agung dan berakhir pada Sabtu sebelum hari kerahiman ilahi. Karena di sini tidak ada novena yang diselenggarakan di gereja paroki dan juga di komunitas, maka saya menjalankannya itu secara personal. Novena. Pada hari Minggu Paskah, kami sepakat untuk menghadiri misa Paskah di lapangan Santo Petrus. Nah, tapi kami tidak mempunyai tiket untuk masuk. Maka walaupun pastor, tidak ada privilege-nya. Kau berdiri di kerumunan umat. Ya, tidak ada bilang saya pastor, maka tidak ada. Sama sekali tidak ada privilege-nya. Jadi kami berdiri di teriknya matahari itu sambil menunggu perayaan sampai komunio semua. Lalu eh, tahu sendirilah perayaan massal dalam lapangan itu kekusukan sama sekali tidak ada. Tidak ada kekusukan karena sambil misa ada orang yang sibuk ngobrol, lain sibuk selfie, lain sibuk siaran langsung dan sebagainya. Itulah suasana yang terjadi. Tapi apa karunia kerahiman yang saya alami? Kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia beberapa waktu lalu itu kan memberikan kesan yang sangat kuat. Baik bagi orang Katolik sendiri maupun bagi orang-orang yang bukan Katolik. Yang melahirkan debat pro dan kontra, terutama kehadiran Paus Fransiskus dan berbicara di Masjid Istiqlal, Jakarta. Apalagi Imam Masjid Istiqlal pada waktu itu menjabat tangan dan mencium Sri Paus, sebuah tindakan yang bagi sejumlah kalangan itu sangat tidak mencerminkan iman yang benar di lingkungan tersebut. Nah, pesan yang kuat ini kan memberikan kita satu rasa bangga bahwa seorang pemimpin gereja Katolik dengan pesannya yang sederhana bisa membawa pengaruh yang begitu besar bagi hidup banyak orang. Nah, Misa Paskah di lapangan Santo Petrus itu bukan dipimpin oleh Sri Paus karena dia baru keluar dari rumah sakit, tetapi dipimpin oleh seorang kardinal. Tapi di akhir Misa, pada jam 12, jam Angelus, Paus tampil di balkon Santo Petrus dan hanya berbicara dua kalimat. Selamat Paskah dan damai bagimu. Selanjutnya pesan Paskah, pesan Angelus itu dibacakan oleh seorang uskup. Lalu eh, itu di akhir sesudah doa di akhir pesan itu, Paus memberkati umat dengan tangan yang sudah sangat lemah, lalu dia berkeliling di atas mobil. Kita merasa bahwa inilah sebuah ujung pesiaran seorang manusia yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk pemberitaan kabar gembira. Dari gerak tubuh, bahasa tubuh itu kelihatan bahwa kami semua waktu itu, kami sekelompok imam yang berdiri bersama-sama melihat itu mengatakan, ini rupanya ucapan selamat berpisah. Hmm, itu kami bergumam di antara kami seperti itu. Nah, sesudah itu beliau kembali ke dalam rumah kepausan dan dari sana kita melihat bahwa eh,
Semua orang yang menyaksikan itu, mungkin banyak orang yang merasa bahwa inilah pesan terakhir dari seorang gembala yang kita miliki. Nah, kami kembali ke rumah dan pagi-pagi saya justru dapat WA dari Jakarta, turut berduka atas meninggalnya Paus Fransiskus, kepala gereja kita. Nah, nah, gelombang turut berdukanya umat itu sangat mengesankan. Karena semua orang yang tadi dari gereja yang sekarat dari sering pertama itu, secara bergelombang orang-orang ini datang untuk menyampaikan belasungkawa. Saya sendiri tidak pergi ikut melayat pada waktu jenazahnya itu, tapi teman kami dari kolegio berkata dia antre selama 4 jam untuk bisa lewat di depan jenazah karena tidak boleh berhenti. Semua harus terus bergerak. Nah, kami berjuang untuk ikut misa konselebrasi pada hari penguburannya. Penguburan yang dibuat pada hari Sabtu, hari novena terakhir kita, hari sebelum kita merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Dan akhirnya kami dapat tiket untuk masuk. Setiap imam diwajibkan untuk membawa celebrate, ya, SIM-nya imam itu, lalu alba dan stola. Dan di sana diperiksa polisi. Pertama kita harus bisa tunjuk celebrate. Jadi walaupun imam tidak bawa celebrate, tidak bisa masuk. Nah, kita sudah masuk dalam lapangan Santo Petrus. Sekarang kita mau masuk blok imam. Di sana dituntut untuk menunjukkan mana alba dan stolamu. Nah, kalau itu tidak ada, tidak bisa masuk juga. Nah, kami ada 21 imam SVD yang datang. Hanya kami 7 orang saja yang boleh masuk karena membawa semua perlengkapan ini. Nah, masuklah kami bersama 4 ribuan imam dan ratusan kardinal, terus serta 50-an kepala negara dan utusan negara-negara. Nah, rahmat kerahiman yang saya alami adalah ini. Dalam sebuah peristiwa begitu bersejarah, saya ada di dalam peristiwa itu. Tetapi pesan yang lebih besar adalah begini. Dalam satu situasi, kesatuan kita sebagai umat gereja Katolik, itu kita wujudkan. Walaupun itu berarti melepaskan seorang gembala yang mengakhiri perjalanannya. Ya, maka pada perayaan itu saya melihat di antara ribuan imam itu begitu banyak orang yang mengungkapkan kesedihannya, tapi terutama kegembiraan dan kebanggaan bahwa pada peristiwa ini imamat suci menghimpun kita dalam satu kesatuan di seputar altar di hadapan jenazah pemimpin gereja kita. Nah, karunia imamat yang menyatukan. Saya lihat sebagai sebuah ungkapan kerahiman yang selama ini tidak terlalu saya sadari. Tapi pada peristiwa ini membawa pesan yang begitu kuat. Dilanjutkan ketika dalam sharing kami berkata, nah, karunia imamat yang diberikan Tuhan kepada kita ini adalah jalan, adalah sarana untuk membawa kerahiman Tuhan kepada sesama. Maka saya teringat beberapa tahun lalu ketika dalam rekoleksi para imam keuskupan Pangkal Pinang, saya berbicara tentang imamat sebagai instrumen kerahiman ilahi. Itu memperoleh peneguhannya pada hari Sabtu pemakaman Paus Fransiskus itu. Peneguhan bahwa imamat sebagai karunia kerahiman ilahi itu instrumen kerahiman ilahi itu nyata. Itu bukan sekedar satu karang-karangan. Nah, teman-teman sekalian, saya ungkapkan dua sisi pelayanan ini, dua sisi pengalaman ini. Gereja yang sekarat dan gereja yang berkibar menjadi sorot mata seluruh dunia, baik itu secara positif maupun secara negatif. Gereja yang sekarat menuntut tanggung jawab kita untuk menghidupkan belas kasih Tuhan itu di dalam pelayanan kita sehari-hari. Ya.
Sementara gereja yang berkibar itu mengingatkan kita pada sisi lain. Belas kasih Tuhan itu diwujudkan bukan dengan kekuasaan manusiawi, tetapi dengan kerendahan hati untuk membaca, memahami, dan mewartakan salib Kristus. Saya percaya bahwa dua sisi ini saling melengkapi. Nah, saat ini jelas mata seluruh dunia hanya terarah ke cerobong asap Kapela Sistina untuk melihat asap yang keluar itu asap putih atau asap hitam. Sampai sekarang masih hitam. Ada yang sampai mengirimkan tulisan bahwa ini adalah mujizat. Itu sama sekali bukan mujizat. Ya, itu memang sengaja entah ditambah cairan kimia apa di situ supaya asap yang keluar adalah hitam sebagai tanda bahwa paus belum terpilih, dan kalau sudah terpilih itu adalah asap putih. Itu bukan sebuah mujizat yang datang dari Tuhan. Itu adalah kode yang dibuat. Tetapi yang kita syukuri adalah pada saat ini ketika gereja menjadi sorotan, itu kita mengalami karunia lanjut, karunia kerahiman yang terus tersebar. Baik itu berarti orang menerima, menghargai, lalu mendalami peranan gereja kudus sebagai pembagi rahmat Tuhan, atau pada sisi lain, berupa serangan, perlawanan dari pihak-pihak yang tidak menghargai Kristus dan pelayanannya. Apapun sikap yang diberikan oleh manusia, kita perlu syukuri. Karena itu membawa firman kembali ke top spot. Kembali ke sorotan mata semua orang. Dan itu ibarat tadi itu, menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, mati dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, hidup sebentar lalu mati. Lalu ada yang jatuh di semak berduri, bertumbuh tapi dihimpit dan mati. Tapi ada yang jatuh di tanah subur. Dan itu akan menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Pelayanan kita ke depan itu akan menghadapi banyak tantangan. Tetap makin banyak tantangan, makin kompleks, makin rumit, dan makin inovatif. Tapi sejalan dengan itu, tentu tanggapan kita juga harus lebih kompleks dan juga inovatif. Sehingga mengimbangi sisi yang sekarat dengan karunia rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita sudah melewati satu sisi membaca dan mendalami buku harian Santa Faustina. Saya tidak tahu, masing-masing orang bisa membuat sharing, tapi sharing saya adalah demikian. Setiap teks yang saya baca itu melahirkan tantangan. Tantangan untuk merenungkan secara baik apa yang ditulis oleh Santa Faustina dalam Wahyu Personal ini. Tapi tantangan yang lebih besar adalah bagaimana membahasakan pengalaman Santa Faustina ini dalam Wahyu Universal, yakni kitab suci. Ingat apa yang selalu kita katakan. Kita boleh meninggalkan Santa Faustina, tapi tidak boleh meninggalkan Yesus. Kita bisa meninggalkan buku harian Santa Faustina, tapi kita tidak bisa meninggalkan kitab suci. Tekad saya adalah selalu membawa semua orang yang mendalami buku harian Santa Faustina untuk melihat penting dan sentralnya firman yang diwahyukan secara universal yang mengungkapkan Kristus sebagai Injil yang hidup. Dan hanya dengan memiliki Kristus sebagai Injil yang hidup, kita memiliki dasar bijak untuk terus bersaksi tentang hidup yang akan datang. Nah, atas dasar pemikiran ini, maka saya menganjurkan ini kita sudah mulai bisa diskusi. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Saya berpikir demikian. Selama ini kita melemparkan benih dalam format 3 nomor buku harian Santa Faustina, mulai dari Senin sampai hari Jumat. Kita lemparkan ke forum untuk didalami secara personal.
Setiap orang boleh bertanya dan sedapat mungkin kita tanggapi. Ternyata ada juga yang lolos dari tanggapan. Setiap orang boleh men-sharingkan pengalamannya sejauh berkaitan dengan kerahiman ilahi. Makanya seringkali admin mungkin dinilai kasar, menghapus banyak postingan yang memang tidak sejalan dengan apa yang kita maksudkan dengan WA Group ini. Metode ini, anjuran saya atau tekad saya, kita akan kembali dari awal. Mulai hari Senin nanti, kita akan mulai posting lagi 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 untuk pekan satu. Tetapi kita perlebar dalam wujudnya. Pertama, teks dan audio akan tetap datang seperti biasa. Yang kedua, refleksi akhir pekan juga akan tetap disiapkan. Tetapi teman-teman sekalian, saya ajak untuk lebih agresif di dalam men-sharingkan pengalaman iman berkaitan dengan rahmat kerahiman ini. Maka silakan menulis lebih banyak. Saya lebih condong untuk mendengar sharing kita yang otentik, bukan memperoleh sharing dari pihak lain, entah teman di grup lain, atau teman di lingkungan, atau dibaca dari kitab suci mana, dari buku apa dan sebagainya. Walaupun itu berkesan sekali, itu tetap pengalaman orang yang bisa kita peroleh dari tempat lain. Kembali saya tekankan pentingnya untuk menseringkan pengalaman otentik tentang kerahiman ini. Tidak usah khawatir bahasanya bagus atau tidak bagus. Itu tidak terlalu penting bahasanya. Tapi otentitas, keaslian pengalaman itu akan berbicara dengan sendirinya. Yang kedua, Anda juga boleh sharing pengalaman tentang rahmat. Rahmat Tuhan dalam sisi apapun. Ya, entah itu bisa berupa audio, bisa berupa video klip kecil. Jadi katakanlah misalnya Dokter Swani mengalami sebuah pengalaman yang begitu mengesankan dalam hidup doanya. Baiklah Dokter Swani, ayo bicara 1 menit, 1,5 menit dalam video klip, lalu posting di sini. Posting di grup WA ini. Ya, tapi sekali lagi, itu adalah pengalaman kita. Bukan pengalaman teman kita, pengalaman cucu kita, atau pengalaman yang entah datang dari mana, sebagus dan selucu apapun, hindari itu. Mari kita jadikan forum ini sharing. Dan saya sedapat mungkin berusaha untuk menggarisbawahi, menekankan apa nuansa pokok yang berjalan selama pekan itu. Mungkin dengan itu kita bisa memperlebar pelayanan kita untuk menyentuh lebih banyak orang. Doa rutin seperti yang dijalankan oleh banyak kelompok, kita tidak jalankan. Karena itu menuntut banyak tanggung jawab juga. Itu kita bisa ikuti dimanapun, doa rutin itu. Apalagi banyak dari kita ini setiap jam 3 itu selalu berdoa. Doa kerahiman, ada yang melanjutkan dengan doa koronka, atau doa koronka pada jam yang berbeda, itu bukan masalah. Ya. Tapi bagi saya, sharing pengalaman kerahiman itu mungkin menjadi sebuah tawaran yang bisa kita berikan ke depan ini. Baik, saya buka dulu teman-teman kemungkinan untuk berbicara dan memberikan anjuran. Saya persilakan. Bagi yang mau bicara, silakan hidupkan mikrofonnya dan silakan mulai berbicara. Nah, sejalan dengan ini juga, teman-teman yang sudah merasa bahwa tujuan yang terpenuhi karena satu circle membaca buku harian Santa Faustina ini sudah terlewati, lalu merasa bahwa grup ini sudah layak untuk saya tinggalkan, ya, feel free to leave, ya, jangan merasa terbebani. Bagi yang merasa bahwa oke, sudah waktunya saya beralih ke grup yang berbeda untuk sebuah tujuan dan orientasi yang berbeda, jangan segan untuk itu. Tidak ada masalah untuk kita di sini. Ya, saya persilakan. Raulina saya lihat sudah Ya, buka mikrofon. ya, tadi menarik ya Romo. Eh, kalau bisa
dalam bentuk audio atau video. Karena terus terang keterbatasan mengetik di handphone itu hurufnya kecil-kecil aku sering salah salah bahasa, salah kata. Jadi mulai hari ini selama itu berhubungan dengan eh, rahmat ilahi, rahmat dari Tuhan, kita boleh mengirim ya Romo. Boleh, boleh. Ah, Tapi ada usahakan, batasan. ya, Ya, usahakan jangan Maksudnya, terlalu, maksudnya bukan, sorry, maksudnya bukan mengirim punya orang ya, Ibu Raudina, ya. mengirim iya, yang seperti dari seperti sendiri punya. sekarang ini aku rekam bahwa Hmm. minggu lalu aku sungguh merasakan Betul, Tuhan betul. yang Maha Rahim melalui peristiwa apa? Ya Ah, peristiwaku sendiri dong. ya, ya. Jadi Ya, maksudnya ya begitu apa ya. yang Nah, ku alami gitu. Tapi dalam jadi bentuk audio, bukan tulisan. yang penting nomor Gitu. satu, jangan jangan sampai sharing 20 menit nanti Nah, data data kita termakan ya. semua oleh karena kita semua mengirimkan lewat WA ya. Jadi Oke, pendek-pendek lah, 1 menit, ya. 1,5 Maksimal menit, 2 menit ya Romo. Udah menit ya, banyak. begitulah. Seperti tempo hari saya pernah coba dengan mengirimkan pada waktu saya ada di Basilika Santo Iya, Santo apa ini Santo Paulus itu. Nah, iya, saya bicara tentang itu apa yang saya lihat sebagai keraiman ilahi pada waktu saya ada di sana. Nah, hal semacam gitulah. Hal yang kecil-kecil. Pendek kata, eh, pengalaman rahmat saya alami itu kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang akan merasa terganggu dengan klip-klip seperti ini. Seperti biasa, kalau klip yang saya tidak suka, silakan di-delete saja. Ya, tidak usah merasa segan dengan itu. Tapi memang admin tetap akan menjalankan tugasnya dengan menghapus postingan-postingan termasuk informasi tentang doa di mana, jam berapa dan sebagainya. Itu nanti silakan jalur yang berbeda dan bisa dapat dari tempat lain. Walaupun gambar-gambar inspiratifnya luar biasa bagus, tetap itu bukan postingan yang layak untuk ada di WA grup kita. Fokus kita selalu kembali ke pengalaman rahmat tentang Tuhan yang berbicara kepada saya, Tuhan yang mencurahkan kerahimannya. Pengalaman itu mungkin berkaitan dengan orang atau mungkin dari refleksi saya pribadi. Ya, silakan untuk ditampilkan, tidak ada masalah. Mungkin ada anjuran lain, saya berikan kesempatan. Izin bertanya. Dokter Swani, silakan. Ya, Ya, saya sangat setuju bahwa kita meneruskan grup ini. Bagi saya, suaranya kerahiman kurang ilahi itu bukan kedengeran, hanya dokter. Dokter Swani mungkin rapatkan oke sedikit oke. mikrofonnya. Ya, Dengaran kah sekarang? ya, sudah lebih baik. Yes. Eh, saya sangat setuju dengan Romo bahwa kerahiman ilahi dengan selesainya satu circle berarti kita selesai. Sebab setiap kali kita membaca seperti Injil selalu ada nuansa baru bagi saya. Selalu ada pendalaman baru, selalu ada rahmat baru satu ini. Dan saya setuju bahwa Romo menganjurkan ada sharing pribadi yang berkaitan dengan kerahiman ilahi. Pertanyaan saya, apakah sharing pribadi itu berkaitan dengan nomor? Misalnya nomor satu, misalnya tidak ingat, tapi mengenai sifat Allah yang kudus atau bagaimana kita mengenal Allah. Ataukah kita boleh uh, just random, just pengalaman kita dan tidak terlalu terikat pada bacaan BHSF yang nomor yang Oh tertentu. ya, ya, itu pengalaman itu random, Bu ya. Itu tidak harus Oh boleh. berkaitan dengan buku teks-teks yang kita bacakan dalam pekan itu. Kalau namanya pengalaman rahmat, rahmat itu kan tidak datang sesuai atau tidak sesuai dengan teks. Rahmat itu bisa datang dalam peristiwa apa saja. Yang penting bahwa yang diungkapkan adalah satu pengalaman. Nanti kita akan lihat dalam perjalanan itu selalu ada up and down-nya. Ada yang mungkin pokoknya asal posting. Lain mungkin merasa sudah tidak ingin lagi posting. Jadi up and down itu selalu ada. Up and down itu selalu ada. Jadi
seperti biasa, eh, sesuatu yang kita mulai itu pasti ada ada tantangannya dan juga belum tentu membuahkan hasil yang seperti yang kita harapkan. Tapi tetap itu lebih baik daripada tidak mulai apa-apa. Kalau tidak mulai apa-apa, maka kemungkinan itu selalu akan hilang. Ya. Nah, saya terus terang secara personal, ya, mengikuti eh, pembacaan teks dari awal sampai sekarang tidak berarti bahwa setiap hari pada sesudah dikirim teks itu saya selalu baca pada hari itu. Tetapi saya selalu menemukan waktu untuk membaca apa yang di seluruhnya diposting pada pekan tersebut. Nah, ini menjadi tantangan bagus untuk saya karena sebagai moderator, sebagai imam yang terlibat di dalam gerakan ini, saya punya tanggung jawab untuk menggarisbawahi poin-poin yang bagi saya itu penting. Nah, postingan terakhir tentang itu beberapa minggu yang lalu, yang 2-3 minggu belakangan ini saya tidak buat. Saya ingat tentang pengalaman kerahiman yang ingin saya share live pada saat ini. Ya, karena untuk saya itu sangat mengesankan. Apalagi menjelang poin-poin terakhir itu ada banyak yang merupakan perulangan dari semua yang lalu-lalu. Maka teman-teman silakan mengungkapkan pengalaman imannya itu, ya. Yang penting garis bawah kita adalah ini adalah karunia rahmat yang jangan berpikir terlalu rumit. Ya, jangan berpikir terlalu rumit. Mungkin ada yang sharingnya sebentar begini. Hari ini kebetulan di tempat parkir seseorang menyerempet mobil saya. Lalu mobil saya itu tergores. Saya sebetulnya mau marah, tetapi ketika saya keluar dan orang yang melakukan itu dengan rendah hati meminta maaf, ya, kemarin saya itu menguap dengan sendirinya. Saya percaya ini adalah sebuah karunia roh yang menggerakkan saya untuk bagaimana mengendalikan diri. Ini adalah sebuah rahmat, ya. Atau misalnya pagi ini saya berdoa memohon kepada Tuhan agar diberi karunia hari yang cerah. Ternyata hari cerah itu tidak ada, hujan lebat, banjir di mana-mana. Tapi karena saya menjalankan tugas, saya bertekad harus pekerjaan saya selesaikan. Maka satu-satunya doa yang saya sampaikan kepada Tuhan adalah Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik di tengah suasana atau cuaca yang sangat tidak mendukung ini. Hal-hal yang random sederhana seperti itu, ya. Nanti mungkin ada yang menilai begini, kok yang seperti ini perlu disiarkan, ya. Percaya saya, seringkali hal-hal yang kecil semacam begini itu yang berbicara. Ketimbang ketika saya duduk berkhotbah lalu katakan Tuhan, ingat, saudara-saudara ingat ya, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu, iman kita itu memiliki sebuah dasar. Wah, itu tuh sudah ini menyentuh otak, tapi belum tentu menyentuh hati. Dalam khotbah harus dilakukan karena itu adalah katekesis. Tetapi share pengalaman iman tidak harus sedasar itu. Kita bicara hal-hal yang konkret, hal-hal yang menyentuh kita. Ya, ini pemikiran saya. Nanti dalam proses kita akan lihat. Ketika hal semacam gini ternyata memang tidak membuahkan hasil, tidak memberikan sebuah kegembiraan bagi grup kita, kita jangan segan mengatakan, oke, kita hentikan di sini. Kita cari sesuatu cara yang berbeda untuk membawa pesan-pesan belas kasih dan kerahiman itu kepada banyak orang. Ya, mungkin begitu, Dokter Swani, teman-teman sekalian. Silakan, mungkin ada lain yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke. Hmm. Oke, baik. Teman-teman sekalian, hanya ini yang kira-kira malam ini menjadi pusat perhatian kita. Em, Pak Albert mau berbicara? Tidak. Oke. Ya, Saya lihat selamat malam. ya Kedengeran selamat nggak malam. ngomongnya? Kedengaran sangat-sangat baik. Ya. Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya
bertanya apakah dimungkinkan suatu bacaan juga Romo itu dengan pengayaan dari kitab suci. Maksud saya gini, kalau di dalam hari-hari tertentu kan Santa Faustina berbicara tentang apa gitu kan. Karena Ya, dia mengalami suatu apa ya, apa gitu. Misalnya dia ya, tersentuh tentang suatu gitu kan. penderitaan, Apa gitu kekecewaan, semua ya. gitu kan. Terus tentang pengakuan dosa apa pernah melihat penglihatan dari apa Bunda Maria Hmm, bagaimana hmm, Romo hmm. itu menjadi wakil daripada Allah dan sebagainya. Ya, ya, Maksud ya. saya boleh nggak ya itu bacaan kitab suci atau BHSF itu diberikan makna lebih sehingga kita tuh punya apa ya pengalaman juga seakan-akan kita hidup di mana Santa Faustina itu berada. Maksud saya, oh iya ini lagi Jumat Agung atau lagi Paskah. Nah, itu apakah bisa diberikan juga suatu kesejajaran atau pengayaan, Romo? Oke, Maksud saya supaya lebih dalam. Terima paham, paham. kasih. Ya. Baik, yang pertama tidak semua teks dari catatan Santa Faustina itu bisa disejajarkan dengan kitab suci. Sesudah saya baca itu tidak selamanya ada bagian kitab suci yang berbicara dengan nuansa yang kurang lebih sama. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, sebetulnya dengan eh, mensejajarkan apa ini, kira-kira memberikan satu naskah paralel dari kitab suci yang berbicara tentang tema yang sama, itu mungkin bagus ya, mungkin bagus. Kita kita berusaha cover sejauh mungkin, karena itu juga butuh waktu ekstra lagi untuk mendalami secara khusus tentang itu ya teks-teks kitab suci yang berkaitan. Tetapi sekarang itu dari berbagai sumber itu kita bisa dapat. Coba nanti ketik begini, buku harian Santa Faustina, buku harian Santa Faustina nomor sekian. Ah, lalu di sebelahnya teks paralel kitab suci. Nah, itu banyak kali dia tampilkan pokok-pokok pikiran yang menurut Google, menurut Google itu sejajar. Tapi ingat ya, jangan percaya penuh Google itu, karena Google itu hanya mesin penjawab. Itu bukan manusia dengan kehendak bebas. Jadi sangat tidak mungkin. Baru-baru saya tanya di IA apa, Artificial Intelligence, eh, tell me Aurelius Patisoge, nama saya sendiri. Nah, saya tanya dalam tiga hari yang berbeda, keluar jawabannya tiga orang yang berbeda. Jadi itu jadinya tuh lucu. Tapi Pak Albert itu ide baik, kita berusaha cover sejauh bisa. Tapi satu hal yang pasti, saya akan memperlebar sisi saya yang tadi itu. Yang pertama, eh, refleksi audio akhir pekan itu akan tetap dibuat karena itu saya menseringkan pengalaman iman saya dan pemikiran saya sebagai seorang imam dan moderator di dalam grup ini. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, saya akan perlebar itu dengan menyentuh apa nuansa umum dari teks-teks yang kita baca di dalam pekan itu. Jadi, teks itu mungkin Pak Albert dapat sebagai sebuah post factum, sebagai satu bacaan yang diperoleh sesudah kita membaca refleksi Santa Faustina itu seluruh pekan. Karena terus terang, saya tidak bisa setiap hari hanya semata-mata fokus ini. Itu tidak bisa. Saya tidak sanggup untuk menjalankannya itu. Saya bisa nanti berusaha menciptakan network yang melibatkan mungkin lebih banyak orang untuk bersama-sama searching teks kitab suci yang kira-kira apa yang kurang lebih berbicara dalam topik yang sama tentang itu. Nanti kita akan berusaha untuk menganggap itu Pak Albert ya. Ini sebuah janji dulu, kapan diwujudkan, semoga secepatnya. Ya, ya. Mungkin ada lagi yang lain yang berbicara. Baik. Sekarang sudah jam 9 di eh, jam 9 di Singapura, Ya, jam 8 di Batam atau Jakarta. Kita sudah 1 jam, saya juga jam 3 di sini. Kira-kira 20 menit lagi kami sudah akan mulai aktivitas berikut. Jadi saya ucap terima kasih banyak untuk
doa syukur kita di akhir perjalanan siara satu putaran membaca buku harian Santa Faustina. Sejauh mana kita semua membaca secara mendetail dan efektif itu masing-masing bertanggung jawab sendiri. Tidak akan ada yang mengontrol, tidak ada ujian di sini, ya. Tapi satu hal yang pasti, kemarin saya sengaja pergi ke Assisi, ke tempat Santo Fransiskus Assisi. Saya ziarah di Basilika Santo Fransiskus, Basilika Santa Clara, dan Gereja Beato Carlo apa ini yang orang muda itu. Nama belakangnya kok saya lupa, Akutis ya. Putis. Ya, ya, saya mengunjungi 3 tempat ini dan saya mendoakan semua orang yang ada di dalam gerakan WA Buku Harian Santa Faustina ini. Entah kita pernah ketemu, hampir semua kita belum pernah ketemu. Saya hanya ketemu baru beberapa orang dari antara semua kita. Tapi saya mendoakan semua dengan harapan agar gelora belas kasih semangat yang diberikan kepada Santo Fransiskus dan Santa Clara pada saat itu kita wujudkan secara konkret dalam hidup kita hari ini. Ya, ada banyak cara untuk mengungkapkan belas kasih Tuhan. Tidak perlu harus se ekstrim dan seradikal Santo Fransiskus Assisi, tetapi semangat untuk solider dengan semua pihak yang membutuhkan belas kasih Tuhan itu tetap harus kita gelorakan. Mari kita sekarang berdoa bersama. Saya mengajakmu semua untuk berdoa agar konklav sidang para kardinal ini berjalan dengan baik dan memilih orang yang tepat. Yang kedua, agar gerakan umat yang kita jalankan di lingkungan kita masing-masing itu perlu kita mengambil bagian secara aktif untuk memberikan darah baru bagi gereja untuk mengimbangi sisi gereja yang sekarat itu. Dan yang ketiga, bagi semua orang yang mungkin nanti kita akan layani sesudah ini. Siapa yang akan datang untuk memperoleh belas kasih Tuhan dari tangan kita, itu kita tidak pernah tahu. Mari kita doakan mereka semua, agar setiap orang yang akan memperoleh belas kasih Tuhan melalui pelayanan kita, sungguh-sungguh dipenuhi rahmat dan belas kasih-Nya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Kerahiman Ilahi, Engkaulah yang menuntun dan membimbing kami untuk berbagi rahmat kasih-Mu kepada banyak pihak. Saya mempersembahkan seluruh saudara-saudari yang berada di dalam gerakan Buku Harian Santa Faustina, baik yang malam ini hadir bersama kami di sini, maupun yang tidak sempat hadir. Dimanapun kami berada, curahkanlah berkat-Mu ke atas kami semua. Beri kami kekuatan dan peneguhan, sehingga iman kami ini akhirnya tetap menjadi benih yang tertabur. Dan semoga tertabur di tanah yang subur, tanah pelayanan dan perjuangan kami semua. Agar dengan itu belas kasih-Mu tercurah kepada banyak orang, dan kami boleh berbagi sukacita, karena sadar bahwa Engkau selalu mencintai kami. Tuhan, kepadamu kami berdoa, agar doa ini disampaikan kepada Bapa Surgawi dengan pengantar dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan senantiasa berkenan melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya ke atas kita sekalian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Banyak terima kasih. Romo. Terima Terima kasih kasih, Romo. Semua. Terima Terima kasih kasih. teman-teman Terima semua. kasih Romo. Teman-teman. Terima kasih Romo. Salam kerahiman Romo. Makasih.